Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Aida di kelas 4 SD Katolik Mardiwiata 1 Malang. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa harus selalu ceria. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersatu dalam doa agar apa yang kita pelajari dan aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia, untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti doa pagi ini. Bu Aida tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan, persiapkan media bahan belajar jarak jauh kita, yaitu mulai alat tulis, buku, Google Classroom, dan tentunya anak-anak harus sudah selesai mandi, bersih diri, berpakaian yang rapi, siap menerima pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita masih masuk tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, kita akan belajar perihal hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar muatan IPA, yaitu tahapan pertumbuhan tanaman padi dan mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Ya, perhatikan atau amati gambar di bawah. Ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan satu keluarga dalam menanam padi lah. Berarti pekerjaan Bapak ini adalah sebagai seorang petani. Kalau menanam padi berarti akan menghasilkan beras. Beras kalau sudah diolah akan menghasilkan nasi lah. Apakah keluarga anak-anak mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok? Ya, sebagian besar penduduk yang ada di Jawa, nasi adalah sebagai makanan pokok orang Jawa. Nah, tapi orang Jawa juga memiliki makanan pendamping, bisa juga nasi jagung dan nasi yang lainnya. Selain nasi, di daerah lain juga menggunakan makanan pokok yang bisa berasal dari jagung, sagu, dan lain-lain. Tahukah anak-anak tentang persebaran padi di Indonesia? Yuk kita belajar. Tentunya hari ini kita akan belajar tahapan menanam padi. Nah, ini tahapan menanam padi anak-anak. Yang pertama adalah tahap pertama yaitu benih padi yang dipersiapkan terlebih dahulu. Benih padi. Benih padi ini berasal dari biji padi yang sudah tua. Tahap yang kedua adalah kecambah. Setelah benihnya sudah ditabur, dia kemudian akan muncullah kecambah. Kecambah ini adalah benih padi yang ditanam akan menjadi kecambah dan muncul ke permukaan tanah. Setelah kecambah, batang akan memanjang dan tumbuh tinggi. Jadilah tanaman padi. Berikutnya tahap yang ketiga, bunga. Bunga ini dari bunga akan tumbuh biji padi. Dari bunga padi tadi lama-kelamaan padi akan menguning dan siap untuk dipanen. Itu tahapan menanam padi. Tapi anak-anak tidak semudah itu. Ketika padi terserang hama, ada hama tikus, hama burung, dan lain-lain, para petani akan rugi karena tidak dapat menghasilkan hasil panen yang memuaskan. Tapi jika hama yang ada di sawah tidak muncul, petani akan untung karena bisa menghasilkan atau bisa panen padi dengan melimpah.
Anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar tentang tahapan menanam padi, sekarang bagian tumbuhan yang lainnya. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelumnya anak-anak perlu ketahui, lingkungan di sekitar kita ini memerlukan tumbuhan agar udara segar. Apabila udara segar, tubuh kita menjadi sehat dan kita dapat melakukan aktivitas dengan lancar. Nah, sangat penting tumbuhan ada di sekitar kita. Pepohonan melindungi kita dari sengatan matahari secara langsung. Anak-anak bisa bayangkan kalau tidak ada pepohonan, pasti matahari akan bersinar terik langsung mengenai tubuh kita. Karena ada banyaknya tumbuhan, berarti matahari tidak bisa langsung menyerang ke dalam tubuh kita. Nah, pepohonan ini juga menghasilkan udara yang bersih, sehingga kita dapat menghirup udara dengan segar. Nah, itu yang perlu anak-anak ketahui bagian dari tumbuhan. Sekarang kita masuk ke pokok tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan manakah yang berfungsi menghasilkan udara segar, anak-anak? Nah, ada yang tahu? Nah, bagian tumbuhan manakah yang menghasilkan udara yang segar? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak amati gambar di bawah ini. Mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Nah, Bu Eda ambil, ini adalah contoh tumbuhan atau pohon mangga. Nah, apa gunanya daun? Apa guna bunga? Ini adalah daun. Ini bunga yang berwarna kuning. Apa guna batang? Batang. Apa gunanya akar? Apa gunanya buah? Apa pula guna biji buah yang ada di dalamnya? Yuk kita pelajari satu persatu. Bagian-bagian tumbuhan meliputi ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, serta ada biji. Nah, daun ini berguna untuk membuat makanan. Nah, daun ini buat untuk membuat makanan, membantu proses kita fotosintesis atau memasak makanan sendiri pada tumbuhan. Sedangkan bunga berguna untuk perkembangbiakan, nah, supaya bisa menghasilkan biji dan kemudian buah bisa berkembang biak. Sedangkan batang berguna untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tubuh yang lain. Nah, setelah dari akar akan disalurkan melalui batang, kemudian dilanjutkan ke bagian tubuh ya. Itu bagian dari tumbuhan yang lain. Berikutnya adalah buah. Buah ini berguna untuk melindungi biji ya, anak-anak. Karena di dalam buah ada bijinya, jadi biji dilindungi oleh buah yang biasa kita makan. Ini buahnya, tapi bukan bijinya. Tapi sebenarnya biji dari mangga ini juga banyak manfaatnya, anak-anak. Nah, biji ini sebagai calon tumbuhan baru. Nah, biji contoh misalkan biji mangga ini jika kita keringkan, kita tanam akan menciptakan tumbuhan baru, mangga baru lagi. Kemudian akar. Akar ini berguna untuk menyerap air dari dalam tanah dan kemudian disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Sebagian tanaman mulai dari daun, batang, bunga, dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan ini sedikit penjelasan secara inti garis besarnya. Anak-anak, untuk lebih lanjut kita pelajari berikutnya. Berikutnya adalah kita akan mempelajari bagian-bagian secara detail. Anak-anak bisa baca sendiri sambilan ya. Yang pertama adalah ini kita akan belajar tentang akar. Akar itu merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah, ini. Jenis akar itu ada contoh, Bu Eda ambil contoh ada dua. Ada akar serabut dan akar tunggal. Ini namanya akar serabut, ini namanya akar tunggang. Nah, kemudian akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Ini akar serabut. Akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu seperti padi, jagung. Itu kepingnya hanya satu. Kalau anak-anak lihat bijinya,
Dia tidak berkeping 2, tapi berkeping 1. Kemudian, akar tunggang dimiliki tumbuhan yang berkeping 2. Ini akar tunggang. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan apa? Yang memiliki biji berkeping 2, yaitu mangga, jambu, dan lain-lain. Nah, kemudian fungsi dari akar. Akar ini ada fungsinya, anak-anak. Tidak hanya untuk memperindah tanaman saja, tapi memiliki fungsi. Fungsi dari akar adalah 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Akar berfungsi menyerap air dari dalam tanah, kemudian disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian menguatkan berdirinya tumbuhan. Nah, kalau tidak ada akar, tumbuhan tidak bisa berdiri kokoh. Nah, makanya berfungsi untuk menguatkan berdirinya tumbuhan. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Nah, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, selain ada akar serabut dan akar tunggang, ada bentuk akar lain. Yuk kita pelajari. Ada 3 bentuk akar. Yang pertama adalah akar gantung. Ini akar gantung, anak-anak. Akar gantung ini keluar dari bagian di atas tanah. Biasanya contohnya adalah pohon beringin. Kalau anak-anak pernah lihat pohon beringin itu tergolong memiliki akar gantung. Kemudian akar napas. Akar napas ini muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara. Contohnya adalah pohon bakau jenis api. Kalau anak-anak ada di hutan bakau atau di dekat pantai, biasanya ada hutan bakau. Akar tumbuhan bakau ini dinamakan akar nafas. Berikutnya adalah akar tunjang. Nah, akar tunjang ini tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Contohnya pohon pandan. Nah, ini yang banyak ada di sekitar kita adalah pohon pandan. Itu ternyata pohon pandan itu memiliki akar tunjang. Oke, berikutnya anak-anak. Yaitu kalau tadi tentang akar, sekarang tentang batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kalau akar ada di dalam tanah, kalau batang ada di atas tanah. Fungsi batang untuk apa? 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, setelah dari akar, kemudian naik, disalurkan oleh batang menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Berikutnya adalah fungsi batang yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Nah, batang ini tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Anak-anak bisa mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Pasti di batangnya ada tumbuh daun, bunga, atau buah. Kemudian fungsi berikutnya adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Misalkan tanaman tebu nih. Kalau tanaman tebu, batangnya itu adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Berikutnya anak-anak, ada 2 jenis batang. Ada 2 ini. Batang yang satunya adalah batang berkayu. Contohnya adalah pohon jati, mangga, beringin. Pokoknya pohonnya berkayu, menghasilkan kayu. Itu berarti jenis batang berkayu. Satu lagi adalah jenis batang basah dan berongga. Seperti tanaman apa ini? Ya, bayam, seledri, jagung, rumput itu adalah jenis batang basah berongga. Karena mudah dipatahkan, kita potong-potong buat masak juga sangat mudah. Tapi kalau kayu beda bentuknya, teksturnya antara batang berkayu dan basah berongga berbeda. Anak-anak bisa amati contoh gambar ini. Berikutnya anak-anak, kalau tadi tentang batang, akar, sekarang kita akan belajar tentang daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Nih, anak-anak, berdasarkan bentuk tulangnya, daun itu dibedakan menjadi 3.
ada bentuk tulang daun menyirip. Nih, menyirip bisa contohnya adalah daun pohon mangga dan lain-lain. Ada bentuk tulang daun menjari. Nah, menjari seperti ini, seperti tanaman singkong, pepaya, dan lain-lain. Ada juga bentuk daun sejajar. Ini sejajar. Sejajar ini seperti daun bambu dan tebu dan banyak tanaman lain. Contoh dari bentuk tulang daunnya. Kemudian yang berikutnya adalah bunga, buah, dan biji. Nah, bunga terdapat pada alat-alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Ada putik dan benang sari. Ini bagian dari bunga. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu ada mahkota, ada kelopak, ada tangkai, ada bakal biji, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, tangkai putik, dan banyak sekali bagian dari bunga lengkap. Anak-anak bisa bunga lengkap itu biasanya ada pada bunga sepatu. Nah, anak-anak bisa lihat bunga sepatu termasuk bagian bunga yang lengkap. Kemudian, buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangbiakan bunga. Setelah berbunga, nanti bunganya akan berjatuhan, berganti dengan biji, dan kemudian berganti dengan buah. Nah, putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda. Biji dilindungi buah, buah ini yang kita makan. Kalau itu buah bisa dimakan, kalau tanaman yang tidak bisa menghasilkan buah ya tidak bisa dimakan. Oke, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini, semoga anak-anak bisa lebih memahami, mengerti bagian-bagian tanaman dan fungsi-fungsinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan anak-anak harus tetap bahagia, setia, belajar bersama mama. Nanti ketika anak-anak ada yang tidak paham, bisa ditanyakan ketika kita Google Meet. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.